partai politik ini makin mundur, makin norak. Saya bisa memahami itu karena memang hampir 10 tahun ini paling banyak partai politik yang mengirim putusannya ke kabinet itu lebih terlihat di ruang publik itu sibuk sebagai bagian dari panitia perkawinan anak presiden. Dari satu anak presiden yang kedua, dan anak presiden yang terakhir. Berebut di sana menjadi panitia, berebut di sana mencari muka dengan presiden. Dan kemudian efeknya sekarang kan, efeknya udah puncak ini. Setelah semua itu dilakukan, mereka menagih dari Pak Jokowi. Semuanya kita sudah lakukan yang terbaik kepada Anda. Sekarang dong, timbal baliknya, Anda memberi dukungan kepada misal saya Prabowo atau Ganjar. Tapi ada bahasa yang menarik dari beberapa politisi yang masih idealis mengatakan apabila Jokowi secara terang-terangan berani memberikan dukungan kepada salah satu calon presiden, maka ini adalah pelanggaran konstitusi. Misal Adian itu salah satu sahabat saya yang di depan saya mengatakan Presiden Jokowi tidak boleh memberi dukungan kepada salah satu calon presiden manapun. Itu satu pelanggaran konstitusi. Presiden harus netral sebagai kepala negara. Lantas apa yang dimainkan oleh presiden? Ini tikus-tikusan. Ini gerak dan isyarat yang menjebak, memberi imajinasi, bisa saja harapan palsu kepada Ganjar dan kepada Prabowo, terus menerus sampai matang rakyat melihat, bisa saja seperti itu. Rakyat melihat Jokowi mengatakan inilah orang-orang yang sebenarnya paling bernafsu menggantikan saya, yaitu Ganjar dan Prabowo. Kalau ini terus menerus terjadi, maka semakin yakin rakyat, mereka akan mencari pemimpin yang jauh dari lingkaran kekuasaan. Karena pemimpin yang jauh dari kekuasaan itulah yang dinantikan oleh rakyat. Dia tidak butuh memanipulasi jaringan kekuasaan. Dia tidak butuh mendapatkan fasilitas negara. Dia tidak butuh isyarat, simbol, sinyal dari kekuasaan untuk mendukung dia. Tapi yang dia butuh adalah persenyawaan pikirannya dengan rakyat. Yang rakyat butuh dari pemimpin tersebut adalah sikap dia untuk memperjuangkan perubahan. Maka sudah otomatis kalau kita melihat pada kondisi realitas jelang Pilpres, memang banyak forum sering menghadirkan perbadutan politik dengan perbincangan-perbincangan ngerumpi, perbincangan tidak visioner yang menghadirkan tarik-menarik Ganjar dan Prabowo. Tapi di forum lain kita juga harus berbesar hati untuk melihat terjadi akselerasi, konsolidasi antara Anies Baswedan dengan kekuatan-kekuatan elemen yang menghendaki perubahan. Dan itu gelombangnya makin besar. Maksud jauh dari kekuasaan itu Anies Baswedan. Pasti. Itu realitas, bukan menurut saya. Semakin berebut Prabowo dengan Jokowi, Ganjar dengan Jokowi, maka di panggung yang paling sangat dilihat oleh rakyat itu Anies Baswedan. Di daerah-daerah terjadi gelombang dukungan yang luar biasa. Nah ini menurut saya, kalau itu kan wacana, bisa saja kita bikin dalam bentuk apalah. Fahri Hamzah dengan Anies dengan Pak Karni Ilyas. Itu kan biasa saja. Rakyat nggak tertarik seperti itu. Tapi saya sedikit begini Pak Karni. Mestinya Ganjar dan Prabowo itu menemui Jokowi. Untuk bagaimana sama-sama dengan Jokowi meyakinkan bahwa mereka pemimpin yang terbaik di masa depan. Misal, mereka mengeluarkan satu petisi bersama untuk menuntaskan kasus 349 triliun. Kalau Prabowo dan Ganjar melakukan itu dengan Jokowi, saya kira akan sehat ini demokrasi. Tapi kalau
mondar-mandir kemudian pendukungnya hanya curhat, gosip, soal spanduk, soal baleho, soal gerak-gerik, ini mundur. Sebagai rakyat saya lihat penakut dan pengecut. Anies terwakili oleh suara rakyat. Pendukung-pendukungnya kan datang ke KPK. Rijal Ramli, Amin Rais, masuk di sini kan Faisal Assegaf. Dan Pak Anies menjawab bahwa praktik kekuasaan ini dibajak dalam perilaku mafia. Ini telanjang di ruang publik. Jadi kalau kita mau bicara, sudahlah, ini terjadi perbudakan politik yang sangat luar biasa terhadap partai-partai yang semakin terjebak di lumpur kekuasaan Jokowi. Jangankan mereka bicara soal koalisi untuk 2024. Partai-partai yang berkoalisi hari ini dalam satu dekade itu tidak pernah tampil di ruang publik menyodorkan evaluasi tentang kinerja pemerintahan Jokowi. Tidak pernah ada permohonan maaf bersama dari partai koalisi di lingkaran Pak Jokowi untuk mengatakan bahwa demokrasi ini amburadul, bahwa tatanan bernegara semakin memasuki kecemasan rakyat. Minimal ada penyampaian moral. Tapi karena terlalu banyak investasi kejahatan dan semakin gelapnya kekuasaan, maka cara untuk menutupi itu semua diperlukan sandiwara yang tadi dijelaskan itu. Dari satu skenario, bicara soal baleho, bicara soal nanti Prabowo naik mobil, nanti Ganjar turun di sawah. Ini semua tidak bermutu dan tidak berkualitas. Dan kalau saya mau tanya semua di sini, ruangan sini, kalau kita mau bicara dengan hati nurani kita, sebenarnya bahasa-bahasa yang memuji Ganjar dan Prabowo itu hanya membunyikan kata-kata tanpa makna di ruang publik. Hanya dalam rangka menjaga perasaan, kepentingan ketua umum partai. Karena yang duduk di sini tidak bisa memutuskan keinginan yang sudah ditetapkan oleh Ibu Megawati, sudah ditetapkan oleh Erlangga, sudah ditetapkan oleh Prabowo. Berani. Maka terjadi bahasa-bahasa penyesuaian. Sudahlah, kita perlu untuk Indonesia ke depan yang lebih bagus, harus dimulai dengan bicara yang jujur. Baik, Jujur. baik, Reza. Bicara apa adanya. Jangan lagi menjadi penghambaan yang luar biasa kepada ketua umum partai. Dan rasa takut kepada Jokowi harus dihentikan. Karena waktu akan menggulingkan dia dan menurunkan dia pada tahun 2024. Baik. Catat itu.